Budidaya ikan nila merupakan salah satu peluang usaha perikanan yang terbukti menguntungkan dan terus diminati hingga saat ini. Ikan nila dikenal sebagai ikan konsumsi favorit masyarakat karena rasanya yang lezat, mudah diolah, dan harganya relatif stabil di pasaran. Selain itu, ikan nila juga memiliki daya tahan tubuh yang kuat dan pertumbuhannya cepat, sehingga sangat cocok dibudidayakan oleh pemula maupun peternak berpengalaman. Langkah awal dalam budidaya ikan nila adalah menyiapkan kolam. Kolam yang digunakan bisa berupa kolam tanah, kolam semen, maupun kolam terpal, tergantung modal dan lahan yang tersedia. Yang terpenting, kolam harus bersih, tidak bocor, dan memiliki sirkulasi air yang baik. Sebelum diisi air, kolam sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu untuk membunuh bakteri dan hama. Setelah itu, kolam diisi air dengan ketinggian ideal sekitar 80 hingga 120 cm. Tahap berikutnya adalah pemilihan bibit ikan nila. Bibit yang berkualitas menjadi kunci utama keberhasilan budidaya. Pilih bibit yang aktif berenang, tidak cacat, ukurannya seragam, dan berasal dari indukan unggul. Bibit yang sehat akan tumbuh lebih cepat, lebih tahan penyakit, dan memiliki tingkat kematian yang rendah. Sebelum ditebar, bibit perlu diadaptasikan terlebih dahulu dengan air kolam agar tidak stres. Setelah bibit ditebar, proses pemeliharaan menjadi faktor penentu keuntungan. Pemberian pakan harus dilakukan secara rutin dan teratur, biasanya 2 hingga 3 kali sehari. Gunakan pakan berkualitas dengan kandungan protein yang sesuai agar pertumbuhan ikan maksimal. Selain pakan pabrikan, peternak juga bisa menambahkan pakan alami seperti plankton atau dedaunan tertentu untuk menekan biaya produksi. Kualitas air kolam harus selalu dijaga. Air yang keruh pertumbuhan ikan bahkan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, lakukan penggantian air secara berkala dan pastikan kolam mendapatkan cukup sinar matahari. Jika diperlukan, tambahkan aerator untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Salah satu keunggulan budidaya ikan nila adalah masa panennya yang relatif singkat. Dalam waktu sekitar 3 hingga 4 bulan, ikan nila sudah dapat dipanen dengan ukuran konsumsi. Panen bisa dilakukan secara bertahap atau sekaligus, tergantung permintaan pasar. Ikan nila yang dipelihara dengan baik, biasanya memiliki ukuran seragam dan bobot yang ideal, sehingga mudah dijual dengan harga tinggi. Dari segi keuntungan, budidaya ikan nila sangat menjanjikan. Permintaan pasar yang terus meningkat membuat hasil panen hampir selalu terserap. Jika dikelola dengan baik, modal yang dikeluarkan dapat kembali dalam satu siklus panen, bahkan memberikan keuntungan yang cukup besar. Tak heran jika banyak peternak menjadikan budidaya ikan nila sebagai sumber penghasilan utama maupun sampingan. Kesimpulannya, budidaya ikan nila adalah usaha yang menguntungkan, mudah dijalankan, dan memiliki risiko yang relatif kecil. Dengan persiapan yang matang, pemilihan bibit unggul, serta perawatan yang tepat, siapapun bisa sukses menjalankan usaha budidaya ikan nila. Bagi Anda yang sedang mencari peluang usaha di bidang perikanan, budidaya ikan nila bisa menjadi pilihan terbaik untuk masa depan. Memasuki masa pemeliharaan lanjutan, ikan nila yang sudah beradaptasi dengan kolam akan mulai menunjukkan pertumbuhan yang cepat. Pada fase ini, pemberian pakan harus dilakukan secara teratur, yaitu 2-3 kali sehari pada pagi, siang, dan sore hari. Pakan yang digunakan sebaiknya mengandung protein 28-32% agar pertumbuhan ikan optimal dan waktu panen bisa lebih singkat. Selain pakan, kualitas air menjadi faktor utama keberhasilan budidaya ikan nila. Air kolam harus dijaga agar tidak terlalu keruh dan tidak berbau. Jika air mulai berubah warna atau berbau, segera lakukan penggantian air sebagian, sekitar 20-30% dari total volume kolam. Dengan air yang bersih, ikan akan lebih sehat dan nafsu makannya meningkat. Selama pemeliharaan, lakukan pengontrolan rutin terhadap kondisi ikan. Ikan yang sehat akan terlihat aktif dan responsif saat diberi pakan. Jika ditemukan ikan yang lemas atau sakit, segera pisahkan agar tidak menular ke ikan lainnya. Pencegahan penyakit jauh lebih murah dibandingkan pengobatan, sehingga kebersihan kolam harus selalu dijaga. Memasuki usia 2 hingga 3 bulan, ikan nila biasanya sudah mencapai ukuran konsumsi, tergantung dari kepadatan tebar dan kualitas pakan. Pada tahap ini, pembudidaya sudah bisa mulai melakukan panen selektif. Ikan yang sudah besar dipanen terlebih dahulu, sementara ikan yang masih kecil dibiarkan tumbuh lebih lama. Panen ikan nila dapat dilakukan dengan cara mengurangi air kolam secara perlahan,
lalu menangkap ikan menggunakan jaring. Proses panen sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari agar ikan tidak stres akibat suhu yang terlalu panas. Setelah dipanen, ikan nila siap dijual ke pasar, pengepul, atau langsung ke konsumen. Dari sisi keuntungan, budidaya ikan nila tergolong sangat menjanjikan. Dengan modal yang relatif terjangkau, pembudidaya bisa mendapatkan hasil panen yang stabil. Permintaan pasar terhadap ikan nila terus meningkat karena rasanya yang enak, mudah diolah, dan harganya terjangkau oleh semua kalangan. Dengan manajemen yang baik, budidaya ikan nila tidak hanya menjadi sumber penghasilan tambahan, tetapi juga bisa berkembang menjadi usaha utama yang berkelanjutan. Konsistensi, ketelatenan, dan perawatan yang tepat adalah kunci sukses dalam menjalankan usaha budidaya ikan nila yang menguntungkan. Setelah panen pertama berhasil dilakukan, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi. Dari hasil panen tersebut, pembudidaya bisa menilai tingkat pertumbuhan ikan, jumlah ikan yang hidup hingga panen, serta efisiensi penggunaan pakan. Evaluasi ini sangat berguna untuk memperbaiki sistem budidaya pada siklus berikutnya agar hasilnya lebih maksimal. Pada siklus lanjutan, pembudidaya bisa mulai meningkatkan skala usaha. Jika sebelumnya hanya menggunakan satu kolam, maka hasil keuntungan dapat diputar untuk menambah kolam baru. Dengan menambah jumlah kolam, produktivitas ikan nila akan meningkat dan penghasilan pun menjadi lebih stabil setiap bulan. Strategi pakan juga bisa ditingkatkan dengan mengombinasikan pakan pabrikan dan pakan tambahan alami seperti dedak fermentasi, azolla, atau plankton alami. Cara ini terbukti mampu menekan biaya pakan tanpa mengurangi laju pertumbuhan ikan nila. Semakin efisien biaya produksi, maka semakin besar pula keuntungan yang bisa didapatkan. Selain itu, pembudidaya juga dapat menerapkan sistem panen bertahap. Sistem ini memungkinkan ikan nila dipanen setiap beberapa minggu sekali, sehingga arus kas tetap berjalan. Ikan yang ukurannya sudah layak konsumsi dijual, sementara ikan yang lebih kecil diberi waktu untuk tumbuh lebih besar. Metode ini sangat cocok bagi pembudidaya yang ingin mendapatkan pemasukan rutin. Dari sisi pemasaran, ikan nila memiliki pasar yang sangat luas. Tidak hanya dijual ke pasar tradisional, ikan nila juga banyak dibutuhkan oleh rumah makan, warung pecel lele, restoran seafood, hingga catering. Bahkan, pembudidaya bisa menjual ikan nila dalam kondisi hidup dengan harga lebih tinggi dibandingkan ikan segar biasa. Untuk meningkatkan nilai jual, ikan nila juga bisa diolah menjadi produk turunan seperti ikan nila filet, ikan nila bumbu beku, atau ikan nila asap. Dengan cara ini, keuntungan tidak hanya berasal dari hasil panen, tetapi juga dari kreativitas dalam pengolahan hasil perikanan.